Halo anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 3 di semester 2. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah melestarikan lingkungan alam. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengawali dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyerahkan alam yang indah ini kepada kami untuk dijaga dan dikembangkan demi kebaikan kami. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu yang sangat indah dan berguna bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, baru saja kita membuka pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pelajaran hari ini adalah yang pertama, mengetahui pentingnya melestarikan lingkungan alam. Yang kedua, menjelaskan isi kitab Kejadian tentang kisah penciptaan. Dan yang ketiga, kita akan mengenal tokoh Fransiskus Assisi. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan Allah itu menciptakan alam semesta ini dan manusia ada di dalamnya ya. Jadi Tuhan itu menciptakan kita semua, manusia dan binatang, tumbuh-tumbuhan ya. Di alam semesta ini manusia hidup, tumbuh dan berkembang. Tanpa alam semesta, manusia juga tidak dapat hidup, tumbuh dan berkembang ya anak-anak. Maka alam semesta memberikan segala kebutuhan manusia. Nah, kita lihat ya, ada sinar matahari, kemudian udara segar, air, makanan, obat-obatan, dan alam juga menjadi tempat tinggal bagi manusia. Nah, itulah ya anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, bahwa alam semesta ini memberikan segala kebutuhan kepada manusia, kepada kita ya. Sinar matahari, udara segar, air, makanan, obat-obatan, bahkan tempat tinggal. Nah, itulah anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana ketika alam semesta ini memberikan segala kebutuhan kepada kita manusia, bagaimana wujud kita untuk melestarikan, untuk memelihara dan menjaga alam ini. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, maka dari itu manusia harus menjaga dan melestarikan alam. Menjaga alam ini dengan baik ya, misalnya membuang sampah pada tempatnya, tidak menebang pohon atau menggunduli hutan, tidak merusak laut. Nah, maka ketika manusia menjaga alam ini dengan baik, maka kehidupan di dunia ini juga akan baik pula. Yaitu bagaimana kita bisa melihat di dalam kehidupan kita atau di dunia ini, hidup ini akan menjadi damai ya. Dengan alam yang indah ini, kita dapat menikmati keindahan-keindahan alam ini ya, dengan udara yang bersih sehingga kita dapat bernafas dengan baik. Nah, itu ya anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, maka kita harus menjaga dan melestarikan alam. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan tentang Allah menciptakan langit dan bumi. Pada 1 Samuel
Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Hari ke-1. Pada mulanya bumi masih belum berbentuk, kosong dan gelap. Allah berkata, "Jadilah terang," dan terang itu jadi. Kemudian Allah memisahkan terang dan gelap. Yang terang dinamai siang, dan yang gelap dinamainya malam. Hari kedua. Allah berkata, "Jadilah cakrawala," sehingga memisahkan laut dan langit. Jadilah demikian. Hari ketiga. Allah memisahkan laut dan darat. Kemudian Allah berkata, "Hendaklah tumbuh berbagai tumbuhan di bumi." Jadilah demikian. Hari keempat. Allah menciptakan matahari untuk menerangi bumi di siang hari. Allah juga menciptakan bulan dan bintang yang menerangi malam hari. Hari kelima. Allah menciptakan berbagai jenis binatang yang hidup di laut, baik besar maupun kecil. Selain itu, Allah juga menciptakan berbagai jenis burung yang terbang di udara. Hari ke-6. Allah menciptakan segala jenis binatang untuk memenuhi permukaan bumi. Allah juga menciptakan manusia sesuai gambarannya. Yang laki-laki diberi nama Adam dan yang perempuan Hawa. Hari ke-7. Allah telah menyelesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Allah melihat semua ciptaannya indah. Allah memberkati dan menguduskan hari ke-7. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, baru saja kita mendengarkan kisah bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, apa sih yang kita pelajari dari kisah Allah menciptakan langit dan bumi ini? Nah, anak-anak, bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatu baik adanya. Ya, maka kita sebagai manusia adalah ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal budi dan diberi tugas untuk merawat dan menjaga ciptaan Tuhan lainnya. Maka manusia wajib untuk melestarikan lingkungan alam, ya anak-anak ya. Jadi hal yang dapat kita pelajari dari kisah Allah menciptakan langit dan bumi adalah bagaimana kita sebagai manusia, kita yang dibekali dengan akal budi dan diberikan tugas untuk merawat dan menjaga ciptaan Tuhan lainnya, yaitu apa? Ya binatang, ya tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita hendaknya untuk menjaga dan merawat, terutama alam semesta ini, supaya apa anak-anak? Supaya alam ini asri, nyaman, sehingga manusia pun juga akan bahagia. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mari kita juga belajar dari orang kudus, yaitu Santo Fransiskus Assisi. Nah, Fransiskus Assisi adalah orang kudus yang berhasil menemukan Allah
melalui kesederhanaan hidup dan cintanya yang besar terhadap Allah. Bagi Fransiskus, keluarga besarnya adalah alam semesta, yaitu matahari, bulan, dan binatang-binatang, segala jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan, segala jenis binatang dan hewan, segala macam batu-batuan, tanah air, udara, dan semua manusia baik besar maupun kecil, kaya atau miskin. Nah, bagi Fransiskus, keluarga besarnya itu adalah alam semesta itu, ya anak-anak. Fransiskus menyapa segala makhluk baik yang hidup maupun yang mati dengan kata engkau atau saudara dan saudari, sebagai ungkapan kasih, penghormatan, dan pengharapan yang sangat tinggi kepada mereka semua, lebih-lebih kepada penciptanya. Nah, Fransiskus juga sering bercengkraman dengan makhluk-makhluk itu, mengajar dan belajar dari mereka. Cintanya yang besar kepada mereka membuat binatang-binatang pun patuh padanya. Fransiskus sadar betul bahwa dirinya hanyalah bagian dari alam itu. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, bagi Fransiskus semua ciptaan adalah ungkapan wajah kasih Allah. Melalui mereka semua, wajah dan kebesaran Allah terwujud dan dinyatakan. Bagi Fransiskus, Firdaus akan terwujud jika manusia mampu berdamai dengan Allah dan seluruh ciptaannya. Fransiskus mengajak manusia untuk rendah hati, bersahaja, dan hidup sederhana, menyadari diri bagian dari semua itu dan tidak ada artinya dibanding karya Tuhan Allah yang seagung itu. Nah, itu anak-anak ya, bagaimana Fransiskus ya menganggap semua ciptaannya atau semua ciptaan Tuhan itu adalah ungkapan wajah kasih Allah. Nah, maka anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar, kita meneladani seperti Santo Fransiskus yang mencintai alam, yang mencintai tumbuh-tumbuhan, yang mencintai binatang. Maka dari itu anak-anak, mari kita juga mencintai alam kita. Kita melestarikan alam ini supaya alam ini baik, alam ini asri, nyaman, dan bagi kita manusia yang tinggal di alam ini dapat merasakan kebahagiaan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan refleksi, apakah aku sudah melestarikan alam ini dengan baik? Silakan anak-anak merefleksikan dalam kehidupan anak-anak. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Bapak memberikan tugas KD 3.8 ada 3 soal. Silakan anak-anak mengerjakan dengan baik supaya mendapatkan hasil yang baik. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran kita cukup sampai di sini. Mari kita mengakhiri kegiatan kita hari ini dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Tuhan di surga. Pujilah Tuhan, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala binatang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Dia mendirikan semua untuk seterusnya dan selamanya. Dia memberi ketetapan yang tak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai segenap samudra raya. Pujilah Tuhan, hai api dan hujan es.
salju, dan laut. Pujilah Tuhan, hai gunung dan segala bukit, segala pohon buah-buahan. Pujilah Tuhan, hai hewan dan burung bernyanyi. Pujilah Tuhan, hai raja dan pemimpin, hai orang tua, hai kaum muda dan anak-anak. Marilah kita memuji Tuhan, pencipta segala yang ada dan yang hidup di bumi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya dan tetap semangat. Salam sehat.